Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini atau pada pembahasan hari ini kita akan mempelajari terkait konsep mol, ya. Ini nanti yang akan dihubungkan dengan persamaan reaksi kimia, gitu ya. Jadi nanti mol dihubungkan dengan persamaan reaksi kimia. Bagaimana nanti cara menghitung persen massa, rumus empiris, rumus molekul, dan nanti ada persamaan reaksi itu sendiri, ya. Menghitung produk, kemudian menghitung apa namanya sisa reaktan dan seterusnya. Oke. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, sebelum kita ke persamaan reaksi, kita bahas dulu terkait dengan persen komposisi. Apa ini persen komposisi gitu ya? Jadi, persen komposisi ini ada yang mengatakan eh, persen massa dari setiap unsur dalam suatu senyawa. Ya, jadi yang digunakan adalah persen massa nanti di sini. Meskipun sebenarnya persen dalam suatu larutan itu ada persen volume, persen massa dan seterusnya. Tapi kalau untuk senyawa ini biasanya yang digunakan adalah persen massa atau memang dalam suatu senyawa, memang yang lebih dikenal itu adalah persen massanya. Ya, nah, untuk menghitung persen massa dari suatu senyawa, misalkan begini, ada suatu senyawa AMBN. Ya, AMBN adalah suatu senyawa, kemudian kita ingin menghitung persen massanya. Misalkan ini atom A dalam senyawa ini ada berapa persen gitu ya. Maka ini dapat digunakan menggunakan rumus di sini yaitu persen A sama dengan M dikalikan ARA dibagi dengan MR senyawa tersebut yaitu MrAMBN dikali dengan 100% gitu ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Nah, kemudian saya jelaskan lebih lanjut lagi bahwa di sini ya M-nya kalau kita lihat, nah ini yang M-nya ini ya, M-nya ini merupakan dari sini. Jadi kalau misalkan ini M-nya itu ada 2 berarti nanti di sini langsung diganti saja dengan angka 2 gitu ya. Jadi M-nya dari situ. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau misalkan di sini ini ingin menghitung berapa persen masanya B, maka nanti rumusnya sama seperti yang menghitung persen massa A ya. Jadi nanti kalau misalkan dalam suatu soal yang ditanyakan itu adalah persen masanya B, nanti gimana caranya gitu ya. Jadi nanti untuk menghitung persen masanya B, bisa tuliskan di bawahnya A ini ya. Jadi nanti persen masanya B itu dapat dihitung dari, nah B-nya kan di situ kan indeksnya itu adalah N ya. Jadi nanti N dikalikan dengan ARB dibagi dengan MR senyawanya, yaitu adalah MR dari AMBN, gitu ya, sama dikali dengan 100%. Nah, ini ketika nanti menghitung persennya B. Contoh soal misalkan begini. Hitunglah persen massa dari persen massa dari atom H dan atom O dalam senyawa H2O2. H2O2 ini adalah hidrogen peroksida, gitu ya. Kalau kita lihat struktur molekulnya, H2O2 itu kan bentuknya gini ya. Ada 2 atom O di tengah dan ada 2 hidrogen yang ada di masing-masing ujungnya, H2O2. Maka ketika kita ingin menentukan berapakah persen massa dari hidrogennya, nah rumusnya sama. Di sini H2O2, H2O2 di sini hidrogennya ada 2. Maka di sini nah indeksnya itu adalah 2 dikali dengan 1. Nah, 1 ini sebenarnya dia dari AR, RR-nya hidrogen. 34 ini dari mana? 34 itu dari MR H2O2 gitu ya. Kemudian dikali dengan 100% ketemunya persen hidrogennya adalah 5,926%. Dengan cara yang sama, maka kita dapat menghitung berapakah persen masanya dari oksigen. Ya, di sini kebetulan oksigen itu jumlah atau indeksnya juga adalah 2 atau dalam senyawa itu mengandung 2 atom oksigen juga. Maka di sini juga dikali 2 dari situ. 16 ini adalah AR oksigen. 34 MR H2O2 dikali 100% ketemunya adalah 94,06%. Ini adalah persen massa dari oksigen. Ya, nah ini adalah terkait dengan menghitung persen massa. Contoh lain misalkan begini, ya. Hitunglah persen massa atom H, P, dan O dalam senyawa H3PO4. Gitu ya. H3PO4 itu strukturnya adalah seperti ini, ya. Di situ terdapat 3 atom H, 1 atom P yang letaknya di sentral atau di tengah. Kemudian ada juga 3 atom O yang di situ digambarkan dengan warna merah di situ. Nah, sekarang kita hitung satu-satu dulu persen massanya ya. Misalkan dari persen massa atom hidrogen dulu. Nah, atom hidrogen ini warnanya abu-abu ini ya. Oke, kita hitung terlebih dahulu. Ya, persen massa hidrogen berarti nanti kalau ditanyakan persen massa H. Ingat rumus persen massa tadi bagaimana?
Nah, ini ada di sini ya, persen massa itu misalkan yang A berarti M kali ARA per MR senyawa dikali dengan 100%. Berarti di sini hidrogennya dalam senyawa H3PO4 ada berapa? Di sini ada 3. Ya, ada 3 atom hidrogen. Maka di sini persen massanya H adalah 3 dikalikan ARH itu adalah 1 per MR senyawanya. Nah, di sini MR-nya berapa? H3PO4. Berarti hanya ada 3. Berarti 3 ya. P-nya cuma ada 1. Berarti 31. O-nya 4 kali. Ya, 16 kali 4 berarti 64. Gitu ya. Kemudian kita hitung dulu MR-nya. Ini tambah ini 4. 4 tambah ini 8. Berarti 98. Oke. 3 dikali 1 per 98 dikali dengan 100%. Nah, sama dengan berapa ini? Nah, kita hitung dulu ya. Di situ 3 dikali 1 sama dengan 3 ya, dibagi 98 itu sekitar 0,03. Betul 0,03 ya, sekitar 0,03 dikali 100%. Berarti ini sama dengan 3. Ini tepatnya 3,06% ini ya. Ini baru persennya siapa? Persennya hidrogen di situ. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita menghitung persennya fosfor dulu yang ada di tengah. Ini P ini yang warnanya kuning atau oranye ini ya, atau kuning emas ini ya. Nah, kita hitung dulu persen masanya fosfor dengan cara yang sama dengan menghitung persen massa hidrogen tadi. Oke, kita hitung saja. Berarti nanti persennya dari fosfor, rumusnya, nah di situ kebetulan fosfornya cuma ada 1 di sini. Ya udah berarti nanti 1 dikalikan AR fosfornya di situ 31 per 98 dikali dengan 100%. Nah, ini nanti sebagai persen fosfornya ya. 31 dibagi dengan 98 ada berapa gitu ya? 31 dibagi 98 itu sekitar 0,316. Ya, kalau dikalikan 100% berarti nanti 31,6%. Nah, atau kalau misalkan mau dua angka di belakang koma ini tepatnya adalah 31,63%. Nah, itu untuk yang persennya fosfor. Nah, kemudian yang terakhir, untuk persennya oksigen bagaimana? Sama dengan cara yang sama dengan sebelumnya, ya seperti yang hidrogen dan fosfor, maka untuk menghitung persennya oksigen itu sama dengan, nah ini jumlah oksigennya ada berapa ini pada atom, pada senyawa H3PO4 ada 4 di situ. Berarti nanti 4 dikalikan AR dari oksigen itu 16 dibagi dengan MR-nya tadi 98 dikali dengan 100%. Berarti di sini ya 4 dikali 16 itu 64 ya. 64 kemudian dibagi dengan 98 itu sekitar 6,27. Berarti di situ, oh sorry, 64 dibagi dengan 98 ya. 98 itu, oh 0,65. Berarti di sini sekitar 65. Kalau mau disesuaikan 2 koma di belakangnya, ini yang lebih tepatnya adalah 6531%. Nah, ini adalah persen masanya dari oksigen, gitu ya. Jadi sudah ketemu persen massa masing-masing atom dalam senyawa H3PO4. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang soal satu ini, nah ini nanti untuk dikerjakan sendiri, silahkan kalian coba dikerjakan di kertas masing-masing ya. Nanti ini dicoba dulu, dikerjakan sendiri gitu ya untuk latihan. Kemudian berikutnya, persen massa ini juga dapat digunakan untuk menentukan rumus empiris dari suatu senyawa ya. Caranya bagaimana? Ingat kembali lagi ke dalam pengertian rumus empiris, bahwa rumus empiris ini adalah rumus dengan perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusun molekul, atau perbandingan sederhana dari mol atom penyusun molekul gitu juga boleh ya, sama saja seperti itu. Nah, kemudian untuk mengubah dari persen massa menjadi rumus empiris suatu senyawa ini dapat dilakukan dengan setidaknya ada 4 tahap ya. Yang pertama dihitung dulu persen massanya nanti ada berapa, kemudian dikonversi menjadi mol setiap atom, kemudian dicari perbandingan molnya, dan perbandingan mol paling sederhana itu nanti dapat digunakan untuk menentukan rumus empiris di sini. Ya. Contoh misalkan bagaimana gitu ya. Misalkan begini. Tentukan rumus empiris dari senyawa organik yang mempunyai komposisi massa 40% karbon, ya, kemudian hidrogennya 6,67%, dan sisanya adalah
oksigen. Baik, di sini caranya bagaimana? Kita tentukan dulu persen massa dari setiap unsurnya, karena di situ yang C sama H-nya sudah diketahui, yang O belum ya. Oke, berarti di situ persennya C itu sama dengan 40%, kemudian persennya hidrogen itu sama dengan 6,67%. Nah, sisanya kan di situ adalah persennya oksigen. Nah, berarti persen oksigen nanti sama dengan berapa? Berarti kan sama dengan 100% dikurangi dengan persennya C sama H di situ. Nah, itu kan berarti nanti 40 ditambah dengan 6,67%. Itu miliknya karbon dan hidrogen yang ini. Sehingga ketemu persen masanya O di sini nilainya adalah 53,33%. Nah, ini sudah ketemu 3% massa. Nah, kemudian selanjutnya, kalau misalkan ini sudah ketemu persen massanya, langkah berikutnya bagaimana? Kita misalkan dulu, ya. Di sini kita misalkan semuanya. Misal, dalam 100 gram. Misal dalam 100 gram senyawa ini, ya, maka nanti, ya, untuk karbonnya, karena dia 40%, 40%-nya dari 100 berapa? Berarti nanti karbonnya 40 gram. Jadi sesuai dengan persentasenya ya. Berarti nanti hidrogennya berapa gram kan gitu ya. Ya udah berarti 6,67 dikali 100 gram. Ya, 6,67% dikali 100 gram kan 100-nya kecoret dengan persennya ya. Maka ini gramnya adalah 6,67 gram. Nah, selanjutnya yang O juga sama. Nanti pasti ketemunya adalah 53,33 gram. Nah, setelah ketemu gram, dengan permisalan tadi totalnya adalah 100 gram, langkah berikutnya bagaimana? Kita lihat tadi langkahnya bagaimana. Nah, setelah persen massa, kita mencari apa di sini? Mol setiap atom. Nah, untuk mencari mol bagaimana? Karena di sini diketahui massa, ingat kembali konsep mol yang sebelumnya sudah kita bahas di pertemuan eh, sebelum video ini ya. Kalau diketahui massa berarti untuk menghitung mol, ini rumusnya sama dengan massa per AR. Kalau dia atom ya, kalau molekul berarti nanti MR. Nah, ini karbon sudah ada, hidrogen sudah ada, oksigen sudah ada. Kita buat perbandingan dulu. C dibanding dengan H dibanding dengan O. Ya, kita hitung perbandingan molnya. Berarti molnya karbon, ingat ARC itu berapa? ARC di sini nggak ada ya, saya tuliskan aja. ARC itu sama dengan 12, ya kan? Kemudian hidrogen, ini AR-nya adalah 1 dan oksigen itu AR-nya adalah 16. Kita masukkan ke sini. Karbon berapa masanya di sini? 40. Berarti nanti molnya, kita hitung molnya dulu ya. Molnya berarti nanti 40 dibagi dengan 12 dibanding yang hidrogen itu 6,67 dibagi 1 karena AR-nya hidrogen cuma 1 dibagi dengan oksigennya 53,33 dibagi dengan 16 gitu ya. Sehingga dari sini kita menemukan molnya kalau 40 dibagi 12 itu kan 3,33 gitu terus ya. 6,67 ini nanti ya berarti dibagi 1 tetap ya 6,67. 53,33 dibagi 16 itu juga 3,33. Nah, ini adalah mol dari setiap atom dalam 100 gram senyawa tersebut. Nah, kemudian dari sini kita bisa menghitung perbandingan molnya sekarang. Oke, untuk perbandingan molnya berapa? Nah, kita hitung dulu perbandingan mol. Karena di sini ada 3,33, 6,67, 3,33. Kalau misalkan semuanya saya bagi nih. Semuanya kita bagi dengan angka 3,33. Nah, dibagi dengan angka 3,33. Maka nanti yang C ketemunya adalah 1, kemudian yang H itu nanti 2, yang O ini nanti ketemunya juga 1. Nah, kalau sudah ketemu perbandingan mol, ingat rumus empiris tadi adalah perbandingan mol dari atom-atom penyusun senyawa yang paling sederhana. Berarti di sini C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Maka dari sini kita dapat simpulkan bahwa rumus empiris dari senyawa tersebut itu adalah CH2O. Saya tuliskan dulu rumus empirisnya ya dari perbandingan itu berarti C-nya 1, kemudian H-nya ada 2, dilanjutkan adalah O-nya cuma ada 1. Sorry, ini O-nya 1 aja ya ini ya. Nah, seperti itu. Berarti rumus empirisnya di sini adalah CH2O. Baik, jadi ini adalah tahap untuk menentukan rumus empiris dari persen massa yang sudah
diketahui. Kemudian berikutnya saya lanjutkan. Nah, bagaimana eksperimen yang dilakukan untuk menentukan rumus empiris? Nah, ini biasanya terjadi pada senyawa-senyawa organik. Ya, diagramnya misalkan bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada suatu sampel organik yang dimasukkan ke dalam suatu tabung, di mana nanti tabung itu dialiri gas oksigen, dan dia dipanaskan. Artinya nanti di dalam tabung ini terjadi reaksi oksidasi dengan oksigen di sini ya. Nah, kemudian ketika dia sudah dipanaskan dan bereaksi secara oksidasi dengan oksigen, maka akan menghasilkan H2O dan CO2. Tapi di sini H2O-nya diserap. Ada absorbennya di situ, absorben H2O dan ada absorben CO2. Ya, sehingga nanti dari sini kita bisa menghitung H2O yang terserap di sini itu berapa gram, CO2 yang terserap di sini berapa gram, dapat kita hitung masanya. Kemudian nanti oksigen yang tidak terpakai otomatis dia akan meneruskan dari sini. Dia akan apa namanya? Akan keluar dari sini ya, sehingga dia tidak mempengaruhi massa dari H2O ataupun massa CO2 dari produk oksidasi senyawa organik di sini. Nah, contohnya misalkan bagaimana? Contoh misalkan begini, ya. Pada pembakaran 11,5 gram senyawa organik CXHYOZ, misalkan ini senyawa organiknya adalah CXHY dan OZ, dihasilkan 22 gram CO2 dan 13,5 gram H2O. Diminta untuk menentukan rumus senyawa organik tersebut. Ya, rumus senyawa organiknya ini yang paling mungkin adalah bagaimana? Ini yang dimaksud hanya baru bisa sampai rumus empiris ya, karena nanti untuk konversi dari rumus empiris ke rumus molekul harus diketahui massa molekulnya dulu. Tapi kita lihat dulu dari sini. Nah, untuk menentukan rumus senyawa organik tersebut, caranya bagaimana? Oke, kita lihat dulu. Di situ dalam pembakarannya kan dikatakan ada CX, kemudian HY dan OZ. Nah, ketika dia dibakar ya dengan oksigen O2, ini nanti akan menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, ingat pembakaran sempurna senyawa organik jadinya adalah CO2 dan H2O saja. Nah, kemudian massa dari CXHY dan OZ-nya di situ diketahui sama dengan 11,5 gram. Ternyata CO2 yang dihasilkan adalah 22 gram, H2O yang dihasilkan adalah 13,5 gram. Nah, terus dari sini gimana cara berikutnya? Kita harus menghitung dulu, ya. Karena sebenarnya di sini semua massa karbon yang ada di CXHY dan OZ itu semuanya terkonversi menjadi CO2. Artinya nanti massa CO2, massa C dari CXHY OZ dan massa C dari CO2 ini nanti massa C-nya sama. Ya, massa C nanti sama. Nah, sehingga ketika kita bisa menghitung massa C dari CO2, pasti massa C-nya akan sama dengan massa yang ada di CXHYOZ ini. Nah, kita hitung dulu. Massa C dari CO2. Nah, rumusnya bagaimana? Hampir sama seperti rumus persentase tadi. Ya, ini C-nya ada berapa? Ada 1. Dikali ARC 12 per MrCO2. Ya, MrCO2 itu ya nilainya adalah 44. Nanti dihitung sendiri ya. Itu dari C sama dengan 12, kemudian O sama dengan 16. Nanti ketemunya 44. Dikali dengan massa CO2-nya. Di situ massa CO2 ternyata diketahui sama dengan 22 gram. Ya, sehingga ini 22 per 44 ini bisa dicoret ya, sehingga nanti yang atas 1 bawahnya 2, 12 dibagi 2 berarti nanti nilainya sama dengan 6 gram. Oke. Berarti nanti di sini massa C-nya nah ini kan terdiri dari C, H dan O. Berarti massa C yang ada di sini ya sama, dia adalah 6 gram, kan gitu. Nah, terus berikutnya massa apa lagi yang dapat kita hitung? Berikutnya yang dapat dihitung adalah massa dari hidrogennya. Nah, massa hidrogen yang ada di sini pasti akan sama dengan massa hidrogen yang ada di H2O. Ya, ini nanti pasti akan sama dengan sini. Sehingga dari situ kita bisa menghitung massa hidrogennya. Caranya bagaimana? Ini hidrogennya ada berapa dalam senyawa ini? Ada 2. Dikalikan AR hidrogen berapa? 1 per MrH2O ya 18. Ini kalian pasti familiar ya, MrH2O 18. Dikali massa H2O di sini adalah 13,5. 2 dengan 18 bisa dicoret, berarti ini nanti 1, ini 9. Berarti 135 dibagi dengan 9, nah itu ada berapa itu? Sekitar
1,5 ya ini ya, betul ya? 1,5 gram. Nah, jelas. Berarti nanti masanya hidrogen di sini juga 1,5 gram. Nah, terus masanya oksigen bagaimana di sini? Ingat, total masanya tadi di situ kan sama dengan 11,5 ini. Total masanya 11,5. Sudah untuk C 6 gram, hidrogennya 1,5 gram. Artinya kan sudah dipakai 7,5 gram. Berarti sisanya itu pasti massa oksigen. Berarti nanti di sini massa oksigennya sama dengan 11,5 dikurangi dengan yang ini tadi 6 sama 1,5. Berarti 7,5 ya. Berarti massa oksigennya di sini sama dengan 4 gram. Nah, sudah ketemu ya. C, H, dan O-nya massa masing-masingnya sudah ketemu. Baru dari sini kita bisa menentukan perbandingan molnya. Nah, C dibanding dengan H, kemudian dibanding dengan O. C-nya di situ 6 gram, hidrogennya 1,5, oksigennya adalah 4 gram. Kita hitung molnya dulu. Berarti ini molnya dibagi dengan 12, gitu ya. Kemudian ini dibagi dengan 1, ini dibagi dengan 16. Ini ketemunya yang C itu 6/12 itu setengah, ini 1,5, yang ini 0,25, seperempat ya ini ya. Berarti nanti perbandingannya berapa? Perbandingan yang paling sederhananya, berarti ini dengan cara dikali 4 aja semuanya. Semuanya dikali 4, sehingga nanti jadinya berapa ini? Kalau semuanya dikali 4. Setengah dikali 4 berarti nanti 2, 1,5 dikali 4, 6, seperempat dikali 4 berarti nanti sama dengan 1. Oke, berarti dari sini kita bisa menentukan rumus empiris dari senyawa tersebut adalah C2H6O. Gitu ya, O-nya cuma 1. Oke, jadi ini adalah eksperimen yang digunakan untuk menentukan rumus empiris suatu senyawa. Dan nanti untuk mengubah dari rumus empiris menjadi rumus molekul, itu kita harus menggunakan data MR. Gitu ya. Oke, nah tapi nanti ini akan dibahas di setelah ini. Nah, kemudian berikutnya, nah ini soal 2 untuk dicoba kerjakan sendiri ini ya. Coba dikerjakan sendiri dan diminta untuk menentukan rumus empiris senyawa tersebut itu sama dengan berapa. Gitu ya. Oke, nanti dikerjakan di kertas masing-masing. Saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu terkait dengan, nah sekarang ini, menentukan rumus molekul. Ini bukan molekul ya harusnya ya, tapi ini rumus molekul dari rumus empiris. Ini maksudnya adalah rumus molekul. Nah, dari rumus empiris. Nah, caranya bagaimana? Rumus molekul, ya itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari awal kan, rumus molekul itu sama dengan rumus empiris dikali dengan N. Nah, ini dikali dengan N. Nah, gitu ya. Nah, sama juga, maka nanti MR dari rumus molekul itu sama dengan MR dari rumus empiris dikali dengan N. Gitu. Contoh misalkan gini, kalau ada glukosa atau C6H12O6, ini kan kalau ditanyakan rumus empirisnya kan sebenarnya kan di situ ada CH2O saja. Cuma di situ dikali 6. Nah, N-nya di sini itu adalah yang 6-nya itu, gitu ya. Dan N ini merupakan bilangan bulat. Tidak boleh pecahan, gitu ya. Kemudian, contoh soal nih misalkan, ya. Ada senyawa organik mempunyai MR 180 dan komposisi masanya 40% karbon, hidrogennya 6,67 dan sisanya adalah oksigen. Ini sama seperti soal yang di depan tadi ya, yang sudah kita hitung rumus empirisnya tadi ya. Kita lihat lagi ke depan, ini sama seperti yang ini. Nah, yang ini kan, tadi kan terdiri dari 40% massa karbon, 6,67-nya hidrogen, sisanya oksigen. Tapi kan di sini baru ditanyakan rumus empirisnya, kan gitu. Nah, tapi di soal yang tadi, nah yang ini yang ditanyakan bukan rumus empiris, tapi ini rumus molekul. Ya, saya ulang kembali, berarti ini sama seperti slide berapa ya ini tadi ya. Nah, sama seperti slide 6. Nah, ini ya, nanti diingat-ingat ya, ini sama seperti slide 6. Nah, di sini kan ada angka 6 ya, di pojok sini. Nah, ini nanti dia soalnya hampir sama dengan soal yang di slide ke-9, cuma di slide 9 itu ditanyakan rumus molekul. Ya. Saya jelaskan, berarti dari slide 6,
Ya, itu kita bisa menemukan rumus empiris dari senyawa ini itu sama dengan CH2O. Nanti silahkan di-back lagi kalau misalkan belum ingat ya. Tadi kan sudah kita hitung ketemunya CH2O ya. Tapi di sini ditanyakan rumus molekulnya. Nah, ingat Mr rumus molekul sama dengan Mr rumus empiris dikali N. Nah, di sini diketahui senyawa organik itu punya Mr sama dengan 180 ya. Berarti nanti 180 itu sama dengan Mr dari CH2O dikali dengan N. Berarti 180 sama dengan C itu 12, hidrogen itu 1, ada 2 berarti ditambah 2 ya. O itu 16 dikali dengan N. Sehingga nanti 180 sama dengan 30N atau nilai N-nya sama dengan 180 dibagi 30, nilainya sama dengan 6. Nah, kan gitu. Oh, berarti N-nya sama dengan 6. Maka rumus molekul senyawa ini sama dengan berapa kan gitu ya. Ya udah tinggal kita masukkan aja. Berarti rumus molekulnya sama dengan CH2O ya kan dikali dengan 6. Sehingga nanti sama dengan C6 H12O6. Nah, ini sama seperti rumus glukosa. Gitu ya. Jadi ini kalau konversi dari rumus empiris menjadi rumus molekul kita harus tahu dulu nilai MR-nya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tapi ini nanti untuk soal ini ada soal untuk latihan untuk dikerjakan sendiri. Ya, ini adalah sama, ini nanti harus menghitung rumus molekulnya dulu, baru bisa menghitung jumlah atom nitrogen dari senyawa ini. Ini nanti dicoba dikerjakan di kertasnya sendiri, gitu ya. Kemudian buat latihan. Saya lanjutkan ke berikutnya. Ini konsep mol dihubungkan dengan reaksi pembatas. Ya, dihubungkan dengan reaksi pembatas. Nah, konsep mol yang dihubungkan dengan reaksi pembatas, ini contohnya adalah bagaimana gitu ya. Nah, reaksi pembatas di sini merupakan reaksi yang habis terlebih dahulu di sini. Ya, dia habis terlebih dahulu. Nah, cara untuk menentukan reaksi pembatas ini nanti hanya mol mula-mula dibagi dengan koefisien yang nilainya paling sedikit. Itu dia merupakan reaksi pembatas. Jadi ingat ya, mol mula-mula dibagi koefisien yang paling sedikit berarti dia merupakan reaksi pembatas. Contoh misalkan gini. Gas H2S dapat dihasilkan melalui reaksi dari FeS ditambah dengan HCl menghasilkan FeCl2 ditambah H2S. Di situ dikatakan jika 44 gram FeS, MR-nya 88, ya, ditambahkan ke dalam 250 ml larutan HCl 2 molar, maka massa H2S yang dihasilkan ini sama dengan berapa? Gitu ya. Nah, jadi kalau diketahui dua reaktan seperti ini, kita harus tahu dulu reaksi pembatasnya. Kita tuliskan dulu reaksinya di sini ya. Misalkan di sini jawab gitu ya. Nah, di situ yang bereaksi adalah FeS ditambah dengan HCl menghasilkan FeCl2 ditambah dengan H2S. Reaksinya sudah setara belum? Kalau belum harus kita setarakan dulu. Coba lihat Cl yang ada di kanan, di situ nilai Cl-nya ada 2, di kiri baru 1, maka ini kalikan koefisien 2. Gitu ya. Nah, di situ setelah dikali koefisien 2, yang lain sudah sama kebetulan, maka di situ reaksi sudah setara. Nah, setelah setara, kita bisa menentukan mol mula-mula, kemudian reaksi dan sisanya ini nanti. Nah, kita hitung dulu mol mula-mulanya ya. Di sini FeS yang diketahui adalah masanya, yaitu 44 gram. Maka dari situ kita bisa menghitung molnya FeS dengan rumus sama dengan massa per mR. Nah, masanya di situ sama dengan 44, mR-nya adalah 88, maka di sini setara dengan setengah mol atau 0,5 mol. Kita masukkan ke FeS, berarti di sini mula-mula 0,5 mol. Sekarang yang HCl. HCl di sini yang diketahui adalah volume 250 dan konsentrasinya adalah 2 molar. Ingat, rumus kemarin kalau molaritas itu bisa dihitung dari mol per volume dalam liter. Maka untuk menghitung mol, bisa juga sama dengan molaritas dikali dengan volume dalam liter. HCl di soal tadi diketahui molaritasnya adalah 2 molar. Ya, maka ini nanti 2 dikali dengan
molaritasnya 2 dikali dengan volumenya dalam liter. Nah, ini 250 ml kalau dijadikan liter kan sama dengan 0,25 liter. Gitu ya. Kalikan aja di sini 0,25. Sehingga ini nilainya sama dengan 2 kali 0,25 berarti sama dengan 0,5 mol juga. Nah, gitu ya. Sehingga di sini HCl-nya juga 0,5 mol. Nah, pertanyaannya yang habis bereaksi yang FeS atau yang HCl? Di sini kebetulan molnya sama di sini, mol mula-mulanya. Nah, untuk menentukan yang habis bereaksi, kita harus paham dulu bahwa cara menentukan reaksi pembatas atau yang habis bereaksi tadi adalah mol mula-mula dibagi koefisien yang hasilnya paling sedikit. Perhatikan di sini. Ini FeS ini kan koefisiennya 1 ya. Kalau nggak tertulis koefisien artinya kan 1. 0,5 dibagi 1 dia tetap 0,5. Di sini 0,5 dibagi koefisiennya 2 berarti nanti 0,25. Artinya yang habis bereaksi yang 0,5 atau 0,25 ini? Yang ini otomatis. Nah, karena ini lebih kecil, yang hasilnya paling sedikit di sini. Artinya di sini yang HCl itu habis bereaksi. Berarti kalau HCl habis bereaksi berarti sisanya adalah 0. Gitu ya. Kalau di sini sisanya 0, berarti nanti HCl mula-mula 0,5 kok sisa 0, berarti yang bereaksi juga 0,5 kan gitu. Ya. Nah, kemudian molnya FeS, FeCl2 dan H2O berapa? Ingat, perbandingan mol ya, ini sama dengan perbandingan koefisien. Ini terkait dengan hukum dasar yang sebelumnya sudah kita pelajari ya. Sama dengan perbandingan koefisien. Berarti kalau di sini koefisiennya 2 itu 0,5, kalau koefisiennya 1 berapa? Berarti kan setengahnya ya, dari 2 ke 1 kan setengahnya. Berarti ini nanti 0,25. Ini juga koefisiennya 1 berarti 0,25. Ini juga 0,25. Ya, berarti nanti sisanya di sini 0,25. Di sini juga 0,25. Ini 0,25. Ya, ingat di kanan itu positif ya, karena produk itu positif, yang di kiri itu negatif. Maka di sini dikurangi kalau yang di kiri. Kalau di kanan nanti di jumlah. Nah, satuannya adalah mol. Oh, sorry, ini bukan H2O ya, tapi H2S di sini. Saya ganti dulu. Ini H2S yang benar. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita bisa menghitung berapakah masanya H2S. Karena di situ H2S-nya sudah ketemu molnya sama dengan 0,25 mol gitu ya, 0,25 mol. Nah, kalau sudah ketemu mol, kita diminta untuk menghitung massa. Ya, caranya bagaimana? Ya udah. Kalau menghitung massa, itu kan sama dengan mol dikali dengan MR-nya. Ya, mol dikali MR. Nah, ternyata di situ molnya H2S, karena kan yang ditanyakan di soal itu adalah massa H2S ya. Berarti molnya H2S itu adalah 0,25, ya kan? Kemudian dikali dengan MR dari H2S, di soal diketahui nilainya sama dengan 34. 0,25 dikali 34 berarti sama dengan 8,5 gram. Nah, ini adalah apa namanya? Cara untuk menghitung mol atau menghitung suatu massa yang di dalamnya ada reaksi pembatas. Gitu ya, caranya seperti itu. Kalau misalkan nggak ada reaksi pembatas, gimana caranya? Misalkan cuma diketahui salah satu reaktan saja. Kebetulan kan di soal ini kan ada 2 reaktan yang diketahui. Maka kita bisa menentukan siapa yang habis, siapa yang sisa. Tapi kalau di soal itu tidak diketahui 2 reaktan, artinya cuma 1 reaktan saja, maka nanti langsung menggunakan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Misalkan bagaimana gitu ya. Tapi sebelum ke contoh yang saya berikan selanjutnya, yang soal nomor 4 ini nanti silahkan kalian coba kerjakan di kertas masing-masing gitu ya. Kemudian saya akan melanjutkan dulu materi yang tanpa reaksi pembatas. Artinya kalau hanya diketahui 1 reaktan. Jika hanya 1 reaktan. Yang diketahui gitu ya. Nah, itu nanti caranya misalkan bagaimana gitu ya. Nah, ini caranya begini. Misalkan nih, saya buat soal dulu yang dengan 1 reaktan. Misalnya ada gini. Sebanyak 54 gram aluminium direaksikan dengan
asam sulfat berlebih misalkan ya. Kemudian tentukan volume gas yang dihasilkan pada keadaan STP misalkan gitu ya. Nah, gitu. Soalnya misalkan seperti ini. Nah, ini kebetulan yang diketahui hanya masanya si AL aja. Ya, ARAL itu sama dengan 27. Nah, misalkan ada soal seperti itu tuh. Ya, cuma satu reaktan saja yang diketahui, nanti prosesnya bagaimana? Nah, kalau seperti itu, tanpa menggunakan reaksi pembatas, kita langsung menggunakan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien saja, gitu ya. Misalkan cara mengerjakannya bagaimana untuk yang kasus seperti ini, kita lihat di soal dikatakan bahwa aluminium di situ direaksikan dengan asam sulfat berlebih. Berarti H2SO4. Artinya, kalau asam sulfatnya berlebih kan sebenarnya kan yang habis itu yang Al-nya, karena H2SO4-nya berlebih di situ. Ya. Banyak gitu ya, apa namanya, jumlahnya gitu ya. Nah, ini kalau bereaksi kita lihat dulu, jadinya adalah Al2SO4 3 kali ditambah dengan H2. Nah, kan gitu. Kita setarakan dulu reaksinya di situ sudah setara atau belum. Kalau belum, kita setarakan dulu. Berarti kan di sini aluminium di kanan ada 2, di kiri baru 1, berarti ini kalikan saja 2. SO4-nya di kanan ada 3, di kiri baru 1, berarti ini kalikan 3. Hidrogennya jadi 6 ya di sini ya. Ini baru 2 biar jadi 6, maka ini juga dikali 3 kan gitu. Nah, terus berikutnya di sini yang diketahui gramnya aluminium adalah 54 gram. Maka dari situ kita bisa menghitung molnya aluminium dulu. Ya. Molnya Al berapa kan gitu ya. Molnya aluminium karena di situ diketahui massa berarti sama dengan massa dibagi dengan AR-nya. Massanya di situ sama dengan 54, AR-nya sama dengan 27, sehingga ini setara dengan 2 mol. Nah, kan gitu. Artinya apa? Kalau di sini Al-nya itu adalah 2 mol, maka karena di sini yang ditanyakan tentukan volume gas yang dihasilkan. Berarti gas yang dimaksud ini siapa? Gas yang dimaksud ini adalah H2, karena yang fasenya gas di produk itu hanya H2. Kalau Al-nya koefisiennya 2 itu 2 mol, berarti kalau koefisiennya 3 berapa? Berarti kan 3 banding 2 dikali 2 ini ya. Caranya begini, ini mol yang ditanya koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui, 2 ini ya, dikali dengan mol yang diketahui, dikali 2 mol. Sehingga di sini yang H2-nya itu setara dengan 3 mol. Ya, 2-nya kecoret. Nah, kan gitu. Nah, kalau H2-nya sudah ketemu sama dengan 3 mol, kita bisa menghitung volume dalam keadaan STP. Ingat konsep mol yang sebelumnya, untuk menghitung volume dalam keadaan STP, rumusnya bagaimana gitu ya. Nah, volume STP ini dapat dihitung dari mol dikali dengan bilangan 22,4. Berarti di situ molnya sama dengan 3 dikali dengan 22,4. Berarti ini sama dengan 67,2 liter. Nah, ini sudah ketemu volume gas yang dimaksud. Jadi, saya tekankan kembali, kalau yang diketahui hanya satu reaktan saja, maka nanti cukup langsung pakai perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisiennya saja di sini. Tapi kalau ada 2 reaktan, seperti contoh yang di sini, itu harus menggunakan reaksi pembatas, yaitu yang mula-mula dibagi koefisien, ya, yang hasilnya sedikit. Dalam hal ini contohnya yang bereaksi pembatasnya adalah HCl di sini. Baik, kemudian untuk penjelasan terkait dengan konsep mol yang dikaitkan dengan reaksi kimia, saya cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian ini nanti soal nomor 4 juga dikerjakan di kertas masing-masing untuk latihan ya. Nah, baik. Kalau tidak ada pertanyaan ya, atau kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa didiskusikan di grup yang lain gitu ya. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.